Oke, kita mulai ya, Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka aja mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, pada hari ini hari Kamis tanggal 19 November 2020 kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh dari rumah ya melalui Zoom meeting. Nah, di sini Ananda sudah hadir sekitar 31 orang. Ya, di luar masih ada berapa lagi nih? Di luar belum masuk nih kayaknya ya. Oke, yang ada ini aja kita belajar dulu ya. Baiklah, kalau pada sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Pada video sebelumnya kita belajar tentang apa? Relasi. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu relasi? Yang namanya Ibu panggil jawab ya. Yang namanya Ibu sebut, silahkan aktifkan mic-nya. Coba Ibu mau lihat. Coba Ahmad Nawawi. Mana Ahmad Nawawi? Ahmad Nawawi. Halo Ahmad Nawawi. Mana ya, nih? Mana mukanya nih? Ayo, mana mukanya nih? Ibu. Oke, Masya Allah rambutnya. Siapa tadi yang terakhir Ibu tanya? Divatri. Divatri mana Divatri? Divatri. Divatri. Mana Divatri? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Apa itu relasi? Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Oke, hampir sama dengan yang disebutkan oleh si apa tadi ya? Si Garnis ya. Oke. Sama ya, udah 3 ya Ibu tanya, Nawawi, kemudian si Garnis dan Divatri. Intinya relasi itu adalah hubungan aturan atau hubungan yang mengaitkan antara dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B. Oke. Nah, misalnya Garnis hobi memasak, Garnis hobi menulis. Kemudian misalnya Jaya hobi olahraga, Jaya hobi jalan-jalan. Nah, yang menghubungkan Jaya dengan jalan-jalan, yang menghubungkan Garnis dengan menulis, dan menghubungkan Garnis dengan membaca tadi atau memasak tadi, itulah yang disebut dengan relasi. Jadi relasi itu bahasa kitanya adalah hubungan ya. Nah, oke. Kemudian bagaimana cara menyatakan relasi? Ayo, yang namanya Azril Ceci Triadi mana? Coba diaktifkan mic-nya. Azril Ceci Triadi. Ayo, Azril. Imut-imut ya ternyata si Azril. Oke, bagaimana cara menyatakan relasi? Ada berapa cara? Dengan diagram kana, dengan diagram kartesius, dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, ada berapa cara? 3. Ada 3 cara ya. Ada 3 cara ya. Yang pertama melalui diagram panah, yang kedua melalui diagram kartesius, yang ketiga melalui himpunan pasangan berurutan. Oke, coba lagi si Alifatul Badriah. Alifatul Badriah mana? Alifatul Badriah. Oke. Nah, Alifa. Panggilannya Alifa? Oh. Panggilannya siapa nih? Alifa, Afatul, Badri, atau Ria? Alifa panggilannya, ya Alifatul. Oh. Panggilan Alifatul nih siapa nih? Nama panggilannya.
Alifa, oke. Coba Alifa sebutkan satu buah contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Nama relasinya saja. Sebutkan satu contoh nama relasi atau relasi dalam kehidupan sehari-hari. Diagram Diagram panah itu cara menyatakan relasi. Tadi udah Ibu singgung juga, yang namanya relasi itu kan hubungan. Hubungannya misalnya kegemaran atau hobi dari, kemudian orang tua dari. Nah, itu kan namanya relasi kan, yang menghubungkan dua buah himpunan A dan himpunan B. Nah, sekarang coba Alifa sebutkan atau cari satu buah nama relasi dalam kehidupan sehari-hari. Atau dalam matematika juga boleh. Satu aja. Apa? Contohnya satu aja. Putus-putus suara Alifa. Ulang lagi. Coba tulis di kertas, terus lihatin ke kamera. Coba tulis di buku catatan, terus lihatin ke kameranya. Nama relasinya satu aja. Ayo. Yuzi Arianti. Coba Yuzi sebutkan satu nama relasi dalam kehidupan. Coba Yuzi sebutkan nama relasi dalam kehidupan sehari-hari. masuk Bu, jadi nggak tahu Bu. Kenapa? Baru masuk. Tugas yang kemarin belum bikin ya? Belum Bu. Belum. Oh, oke. Coba si Elfadila mana Elfadila? Elfadila. Coba sebutkan satu relasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi katanya ini soal itu gitu. Satu contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Chelsea pergi ke pasar. Apa? Pergi ke pasar. Chelsea pergi ke pasar. Chelsea pergi ke pasar itu kalimat SPOK itu. Sekarang kita berbicara tentang relasi. Misalnya apa? Teman dari. Misalnya Elfadila adalah teman dari Chelsea, maka relasinya adalah teman dari. Misalnya Azril adalah anak dari Sigit. Nah, nama relasinya di situ adalah anak dari. Kemudian misalnya satu adalah faktor dari dua, maka nama relasinya di situ adalah faktor dari. Kemudian misalnya Ibu Dwi Melinda orang tua dari Kaulan Karima. Nah, berarti nama relasinya di situ adalah orang tua. Nah, seperti itu yang disebut dengan relasi. Paham? Nah, jadi relasi itu kalau di dalam bahasa Indonesia artinya kata hubungnya, penghubung dari himpunan A dengan himpunan B. Oke? Paham Ananda? Paham Ananda? Oke. Relasi itu hubungan. Jadi kalau Ibu tanya nama relasi ya yang seperti tadi, nama relasinya misalnya gemar makan, kemudian hobi atau anak dari, misalnya faktor dari, kemudian kurang dari, atau banyak macam-macam, atau cantik dari. Nah, kalau cantik dari itu kira-kira nama relasi nggak? Bisa nggak? Nah, misalnya Desna lebih cantik daripada Elfadila. Bisa nggak disebut itu nama relasi?
Bisa nggak? Ayo, dijawab. Bisakah? Bisa. Nah, kalau misalnya dalam himpunan, misalnya gini, berikut ini adalah himpunan atau kumpulan anak-anak cantik. Bisa nggak dikatakan sebagai himpunan dia? Kumpulan anak-anak cantik. Bisa nggak dikatakan sebagai himpunan? Ayo, pelajaran kelas 7. Bisa nggak? Bisa, karena cantik itu relatif. Ya, cantik itu relatif. Jadi, kumpulan anak-anak cantik, kumpulan anak-anak berbadan tinggi, kumpulan anak-anak bodoh, kumpulan anak-anak jelek, itu tidak bisa dikatakan sebagai himpunan. Karena yang namanya cantik, yang namanya pintar, yang namanya tinggi, yang namanya pendek, itu sifatnya relatif. Ya, jadi dia bukan merupakan himpunan. Jadi kalau yang Ibu katakan tadi, Desna lebih cantik Desna cantik daripada Elfadila, itu tidak bisa dikatakan sebagai relasi karena dia tidak cantik itu tidak bisa dikatakan sebagai himpunan kan, tidak berkaitan dengan himpunan, jadi nggak bisa dia dikatakan dengan nama relasi ya, karena sifatnya relatif cantik itu. Paham? Segala sesuatu yang bersifat relatif itu tidak bisa kita masukkan ke dalam himpunan. Nah, kalau relasi ini kan berkaitannya dengan himpunan. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut sekarang dengan materi kita pada hari ini adalah fungsi. Nah, fungsi ini adalah lanjutan dari relasi ya. Dalam awalnya nanti kita akan membahas tentang relasi, sudah kemarin videonya Ibu upload. Hari ini kita masuk dengan fungsi, pengertian fungsi dan membedakan mana yang fungsi dan bukan fungsi. Kemudian kita akan membahas tentang domain, kodomain, dan rank. Oke, nah sekarang Ibu akan share screen dulu. Ibu coba share screen. Oke, silakan dinonaktifkan dulu mic-nya semua. Silakan Ananda nonaktifkan mic-nya semua. Sudah? Aku nyatat. Iya, silakan dicatat. Ya, silakan dicatat materinya. Ini dia. Mau pena mak? Pena mana cepat lah. Kelihatan layar screen Ibu? Sudah kelihatan screen Ibu? Enggak, nanti fotokopi aja. Sudahkah kelihatan layarnya? Login. Kalau aku jadi kan bahan. Ini layarnya Bu. Apa? Rani nggak mau masuk Bu, maksudnya apa nih? Nggak kedengeran suara Ibu. Udah nih, udah maki-maki Ibu di sini nih. Gimana lagi nih? Oke. Kelihatan ya layar Ibu ya? Udah Bu, udah kedengaran. Nah. Kelihatan Bu. Tolong apa mic-nya di ini dulu, dimatiin dulu. Oke, Ibu aja yang mute all semua ya. Oke, sudah. Sekarang coba kamu perhatikan layar. Di sini Ibu sudah menyiapkan gambar atau sketsa. Nah, di sini gambar paling atas itu ada anak-anak 5 orang ya. Kita katakan saja dia sebagai 5 sekawan. Nah, kemudian di bawah ini adalah golongan darah ya. Nah, yang 5 sekawan ini kita sebut dia sebagai himpunan A. Kemudian yang golongan darah ini kita jadikan dia sebagai himpunan B. Nah, seandainya dari himpunan A ke himpunan B ini kita hubungkan dengan nama relasinya adalah bergolongan darah, maka apa yang akan terjadi? Nah, kita coba baca. Misalnya gambar yang pertama ini adalah si Medi. Nah, Medi, kalau kita baca ya, Medi bergolongan darah AB, iya kan? Nah, kemudian Nazifa bergolongan darah B. Kemudian Diva bergolongan darah A.
dan Rizky bergolongan darah O. Sedangkan Suwana bergolongan darah AB. Nah, di sini sketsa ini sudah menyatakan sebuah relasi, yaitu bergolongan darah. Nah, pertanyaannya, apakah relasi bergolongan darah ini sudah termasuk dalam fungsi? Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu fungsi. Nah, fungsi atau bahasa lainnya adalah pemetaan, yaitu suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu kali ke anggota himpunan B. Ingat ya, jadi yang namanya fungsi atau pemetaan, bahasa lainnya dari fungsi adalah pemetaan, adalah suatu relasi khusus. Nah, dia relasi juga, tapi ya memetakan atau memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu kali. Jadi anggota himpunan A-nya itu dipasangkan ke himpunan B hanya satu kali. Kalau relasi biasa itu anggota himpunan A itu yang satu anggota himpunan A boleh dipasangkan beberapa kali ke anggota himpunan B kan? Nah, tapi kalau kalau fungsi itu tiap anggota himpunan A hanya dipasangkan tepat satu kali ke himpunan B. Nah, seperti ini. Medi itu kan hanya memiliki satu golongan darah kan, yaitu AB. Nah, si Nazifa hanya memiliki satu golongan darah, yaitu B. Sedangkan Diva memiliki satu golongan darah, yaitu A. Dan Rizky memiliki satu golongan darah, yaitu O. Dan Suwana memiliki satu golongan darah, yaitu AB. Ya kan? Nah, kemudian kalau yang himpunan B ini boleh dituju oleh beberapa kali, atau himpunan B ini boleh dituju lebih dari satu kali dari himpunan A. Yang tidak boleh dua kali dipasangkan itu adalah anggota himpunan A. Nah, sketsa seperti ini adalah yang disebut dengan fungsi. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita lihat beda fungsi dan bukan fungsi. Coba kamu lihat gambar yang pertama. Ingat ya, mana yang perlu dicatat silakan kamu catat. Sekarang kita lihat nih, di gambar pertama, di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A-nya terdiri dari Ayu, Aldo, Dila, Jaya, dan Garnis. Sedangkan himpunan B-nya terdiri dari Ahmad, Sigit, Mahmud, dan Yanto. Nah, dari himpunan A ke himpunan B memiliki sebuah relasi, yaitu anak dari. Nah, sekarang kita lihat, kita baca diagramnya. Ayu anak dari Sigit. Kemudian Aldo anak dari Ahmad. Sedangkan Dila anak dari Yanto. Dan Jaya anak dari Mahmud. Sedangkan Garnis anak dari Sigit. Nah, di sini kita lihat setiap anggota himpunan A-nya kan hanya dipasangkan satu kali ke himpunan B kan? Nah, kalau sudah demikian, setiap anggota himpunan A-nya sudah dipasangkan satu kali ke anggota himpunan B, maka bentuk diagram panah ini sudah dikatakan dengan fungsi, atau relasi ini sudah dikatakan sebagai juga fungsi. Ya, dia ini adalah fungsi. Relasi anak dari ini adalah sebuah fungsi. Oke. Nah, sekarang yang gambar di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan ini apakah merupakan fungsi atau bukan? Nah, ini bukan fungsi. Kenapa? Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada himpunan A dan ada himpunan B, di mana anggota himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan anggota himpunan B-nya adalah 1, 4, 9, 16. Oke. Nah, nama relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah akar kuadrat dari. Ingat ya, akar kuadrat dari. Nah, sekarang kalau misalnya 1 akar kuadrat dari 1, benar ya? Ya kan? Kalau 1 yang ini ditarik akarnya kan sama dengan 1 tuh. Maka dikatakan 1 akar kuadrat dari 1. Kemudian 2 akar kuadrat dari 4. Ya, atau akar pangkat 2 dari 4. Kemudian 3 akar kuadrat dari 9. Iya. Kemudian 4
akar kuadrat dari 16. Nah, 5 nggak ada pasangan. Nah, sehingga karena 5 ini tidak punya pasangan, maka relasi akar kuadrat dari yang menghubungkan himpunan A ke B pada gambar kedua ini tidak bisa dikatakan sebagai fungsi, berarti dia hanya relasi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A yang tidak dipasangkan, yaitu 5. Nah, jadi syarat fungsi itu dia relasi khusus di mana setiap anggota himpunan A-nya harus dipasangkan 1 kali ke himpunan B. Nah, pada gambar yang kedua ini ada anggota himpunan A yaitu 5 yang tidak dipasangkan ke himpunan B. Maka gambar yang kedua ini hanya relasi biasa dan bukan fungsi. Oke, kira-kira sampai di sini. Anak ibu ada yang mau bertanya enggak? Kayak yang mau bertanya silakan aktifkan mic-nya. Bu, tak paham. Tak pahamnya di mana? Tak pahamnya di mana? Coba. Yang mana yang tak paham tadi? Yang tak paham tadi yang mana? Dicatat enggak tadi? Oke, sama-sama kita ulang. Bu, izin live baterai 13%. Dicas. Siapa nih? Aulia, Ramadhani, Faiza, Karisma. Sambil ngecas saja, nggak apa-apa. Jangan di live. Sambil dicas saja. Resiko tanggung masing-masing. Oke. Jadi, yang namanya fungsi itu adalah suatu relasi khusus. Ya. Dia relasi tapi punya syarat supaya dia dikatakan sebagai fungsi. Syaratnya apa? Setiap anggota himpunan A-nya hanya dipasangkan 1 kali ke anggota himpunan B. Sampai situ paham enggak? Paham enggak sampai situ? Paham, Bu. Nah, Bu, kemudian jadi yang gambar sebelah kanan tuh enggak. Kenapa? Kenapa, Novita? Jadi Bu, gambar yang sebelah kanan tuh, gambar yang di sebelah kanan tuh kan nggak dibilang fungsi kan, Bu? Itu karena 5-nya nggak ada pasangannya, Bu. Iya, karena 5 tidak dipasangkan atau tidak punya pasangan ke B gitu. Nah, syarat fungsi itu kan dia harus anggota himpunan pertamanya yang di sebelah kiri itu harus dipasangkan 1 kali, ya, harus dipasangkan 1 kali. Kalau ada anggota himpunan A-nya yang tidak memiliki pasangan di B, maka dia bukan fungsi. Terus satu lagi, misalnya ada anggota himpunan A-nya yang dipasangkan 2 kali. Nah, misalnya dipasangkan 2 kali ke himpunan B. Itu juga tidak bisa dikatakan sebagai fungsi, tetapi dia hanya relasi biasa. Sampai situ paham? Paham? Bingung, Bu? Paham, Bu. Mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang Ibu share screen lagi. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalau misalnya ini. Nah, kita masuk dengan yang domain, kodomain, dan rank. Apa sih kodomain, domain, dan rank? Nah, di sini kan Anda lihat ya. Untuk contoh soal berikutnya nanti ada ya setelah ini ya. Sekarang kita lanjut dulu. Domain, kodomain, dan rank. Nah, apakah yang disebut dengan domain, apakah yang disebut dengan kodomain, dan apakah yang disebut dengan rank? Taufik, jangan bobot Taufik. Oke. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah diagram panah ya. Yang tadi, sketsa tadi kita buat dalam tulisan diagram panah. Seperti ini dia kan. Himpunan A-nya terdiri dari Medi, Nazifa, Diva, Rizky, dan Suwana. Sedangkan himpunan B-nya ada A, B, AB, dan O. Yang nama relasi dari A ke B itu adalah bergolongan darah. Ya. Nah, ini tadi kan Medi bergolongan darah AB, Nazifa bergolongan darah B, Diva bergolongan darah A, Rizky bergolongan darah O, dan Suwana bergolongan darah AB. Oke. Nah, selanjutnya
yang dikatakan domain itu apa? Nah, ya, yang dikatakan domain itu adalah seluruh anggota himpunan A. Itu adalah domain. Nah, bahasa lain domain itu adalah daerah asal. Ini boleh kan anak-anak ibu catat ya. Domain itu adalah daerah asal atau himpunan asal yang akan dipetakan atau akan dipasangkan ke himpunan sebelahnya. Nah, sampai situ paham ya? Nah, dari diagram panah ini mana yang merupakan domainnya, yaitu anggota himpunan A. Ya, semua anggota himpunan A ini merupakan domain. Nah, maka di sini Ibu buatkan domainnya adalah Medi, Nazifa, Iva, Rizky, dan Suwana. Ingat, yang namanya daerah asal di sana dikatakan dengan himpunan asal ya. Himpunan dalam penulisannya dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Maka di sini muncul kurung kurawal buka, baru kamu tulis Medi, Nazifa, Diva, Rizky, Suwana, dan ditutup lagi dengan tanda kurung kurawal. Oke. Nah, selanjutnya apakah yang disebut dengan kodomain? Nah, bukan kodomain ya, kodomain. Oke. Kodomain beda ya, nggak ada K di tengah-tengahnya itu. Kodo dan main, kodomain. Apa namanya? Jangan sampai salah sebut nih. Ayo sebut, diaktifkan mic-nya semuanya. 1, 2, 3. Apa namanya? Ayo, sebutkan. Apa nih tadi bacanya? Kodoma. Apa namanya? Kodomain. Kodomain ya. Nah, apa itu kodomain? Kodomain itu adalah daerah kawan. Nah, yang Ibu lingkar ini dengan kursor ini itu namanya daerah kawan atau himpunan kawan atau himpunan yang menjadi tujuan dari himpunan asal atau yang menjadi tujuan dari domain. Nah, kemudian apa saja anggota kodomain? Nah, kodomain itu anggotanya ya seluruh anggota himpunan. Aduh, siapa nih yang nyari-nyari nih? Ya, siapa nih yang nyari-nyari nih? Yang nyari-nyari Ibu kasih nilai godok nanti nih. Ya. Jangan dicoret-coret layarnya. Oke. Divatri, jangan disenggol-senggol dulu layarnya Divatri. Oke deh. Dah, nggak bisa lagi nih. Sampai kodomain ya. Nah, jadi kodomain itu adalah masih ada yang bersuara guys. Tunggu guys, Ibu mute all. Oke. Nah, Ibu ulang lagi. Jadi kodomain itu adalah daerah kawan ya, daerah kawan yang menjadi tujuan dari pemetaan. Nah, biasanya itu adalah anggota himpunan B. Nah, di sini pada diagram panah ini mana yang merupakan anggota himpunan B? Tentulah himpunan A, B, AB, O, ya kan? Nah, di sini kok beda Bu, Ibu tulis dengan yang di diagram panah. Nah, Ibu buat ini aja. Yang 1 digit dengan 2 digit, Ibu bedakan ya. Nah, jadi enggak masalah urutan itu bukan menjadi masalah besar ya. Boleh juga ditulis seperti ini. Oke. Nah, sekarang ada lagi yang disebut dengan rank. Nah, rank itu apa? Rank itu adalah daerah hasil. Nah, daerah hasil itu daerah hasil ini berada di himpunan kawan atau daerah kawan ini. Nah, yang merupakan hasil pemetaan. Kenapa? Karena ada kalanya yang di himpunan B ini tidak semuanya menjadi tujuan pemetaan, ya. Tidak semua ada masanya nanti tidak semua anggota himpunan B ini yang menjadi tujuan pemetaan. Jadi
Rank itu adalah daerah hasil, ya, himpunan kawan yang merupakan hasil pemetaan atau ya hasil pemetaan, hasil tujuan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, yang dari diagram panah ini mana yang merupakan ranknya? Kebetulan ranknya sama dengan kodomainnya, yaitu A, B, dan O. Kenapa? Karena semua anggota himpunan B ini mendapat pasangan dari himpunan A. Nah, jadi kodomain dan ranknya kebetulan sama. Kenapa Ibu katakan kebetulan? Itu tadi alasannya ya. Tidak selamanya anggota himpunan kodomain ini menjadi tujuan dari pemetaan. Ada kalanya yang di B ini tidak ada pasangannya dari A atau tidak merupakan tujuan pemetaan dari himpunan A. Oke. Dah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya anak-anak Ibu sampai di sini? Oke, yang mau bertanya silakan aktifkan mic-nya. Kalau tidak Ibu lanjut ya. Sudah dicatat? Sudah dicatat? Belum, Bu. Nah, catatlah dulu. Catatlah dulu. Sudah, Bu. Udah dicatat. Bagi yang sudah alhamdulillah, bagi yang belum selamat berjuang. Kalau sudah kita ke contoh soal. Nah, loh, ini dia. Oke. Nah, contoh soalnya. Nah, ini relasinya disajikan dalam apa namanya nih? Ayo Yuzi, kalau seperti ini relasinya disajikan dalam apa? Atau dinyatakan dalam apa? Diagram kartesius. Iya, diagram kartesius. Nah, sekarang apakah relasi pada gambar di samping merupakan fungsi? Jika iya, maka tentukanlah domain, kodomain, dan ranknya. Nah, yang mana apakah ini merupakan fungsi apa tidak? Yang mana yang merupakan anggota himpunan A-nya? Atau yang mana yang merupakan domainnya? Jakarta. Terus di Fatri. Yang mana yang merupakan domainnya? Hidupkan mic-nya dulu di Fatri. Atau siapa yang mau coba jawab silakan raise hand-nya. Rani, Bu. Siapa? Rani. Khairanis. Oke, coba. Sebutkan domainnya. Raudatul Khairanis ya. Oke, coba. Jakarta. Ya. Kuala Lumpur. Bangkok. Singapura. Dan Persi Begawan. Iya, itu adalah domain, ya. Nah, kodomainnya yang mana? Kodomainnya yang mana? Thailand, Malaysia, Indonesia, Darussalam. Oke, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Nah, ranknya yang mana? Ranknya yang mana? Coba Azril. Nah, Raudatul Khairanis, mute dulu. Di mute dulu mic-nya. Coba Azril. Yang mana ranknya ini Azril? Yang hijau, biru, sama yang kuning, ungu, merah. Oke. Itu ranknya. Nah, sekarang apa nama relasinya? Coba Azril. Nama relasi yang memasangkan dari himpunan A ke himpunan B ini. Nama relasinya apa? Indonesia, Jakarta, ibu kota Indonesia. Nama relasinya apa? Kuala Lumpur, ibu kota negara. Nama relasinya Ibu saja. kota negara. Ini kan ibu kota negara. Iya. Sekarang kalau kita baca, nah, kalau ini kita baca, berarti Jakarta, ibu kota negara Indonesia, ya kan?
Kemudian Kuala Lumpur, ibu kota negara Malaysia. Bangkok, ibu kota negara Thailand. Singapura, ibu kota negara Singapura. Dan Bandar Sri Begawan, ibu kota negara dari Brunei Darussalam. Nah, apakah ini sudah relasi ini menunjukkan sebuah fungsi? Jawabannya iya. Kenapa? Karena coba kamu lihat anggota himpunannya kan Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Singapura, dan Bandar Sri Begawan. Nah, setiap himpunan A ini kan hanya dipasangkan satu kali kan ke himpunan B. Nah, ya kan? Jakarta dipasangkan satu kali, Kuala Lumpur dipasangkan satu kali, Bangkok dipasangkan satu kali, Singapura dipasangkan satu kali, Bandar Sri Begawan dipasangkan satu kali. Nah, berarti setiap anggota himpunan A-nya tepat dipasangkan satu kali ke himpunan B. Nah, maka dia merupakan relasi ini merupakan sebuah fungsi. Nah, yang mana domainnya? Domainnya tadi apa? Semua anggota himpunan A kan? Maka domainnya adalah Himpunan Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Singapura, Bandar Sri Begawan. Ya. Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Singapura, dan Bandar Sri Begawan. Nah, mana yang merupakan kodomainnya? Kodomainnya tentu adalah anggota himpunan B ini kan? Nah, dimulai dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura. Dibuka dengan tanda kurung kurawal, ditutup lagi dengan tanda kurung kurawal. Nah, mana ranknya? Kebetulan ranknya sama dengan kodomain. Ya kan, yaitu yang menjadi tujuan yang dituju atau yang menjadi pasangan dari himpunan A-nya adalah semua anggota himpunan B kan, sehingga ranknya juga sama dengan kodomain, yaitu dia dibuka dengan kurung kurawal, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura, ditutup lagi dengan tanda kurung kurawal. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak? Siapa yang mau bertanya silakan aktifkan mic-nya. Dibuka mic-nya, ayo. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada? Paham? Paham? Paham, Oke, Bu. paham, mantap. Oh ya, Ibu jelaskan lagi ya. Nah, sekarang lihat latihan soal. Oke? Siapkan buku catatannya, boleh dibuat di buku latihan juga boleh. Nah, ini dia soalnya. Ditulis ya. Soal pertama, misalkan himpunan A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Dan B adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikannya atau nama relasi dari A ke B ini adalah faktor dari. Nah, pertanyaannya, apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Berarti tugas kamu yang pertama adalah memasangkan A ke B kan? Nah, pasangkan A ke B. Pasangkan A ke B dengan nama relasi faktor dari. Baru kelihatan nanti setelah itu apakah diagram ini atau A ke B ini merupakan sebuah fungsi atau tidak. Oke, silakan. Ibu tunggu. Wahyu Ramadan mana mukanya nih, Wahyu Ramadan? Wahyu Ramadan. Oke. Ada Sylvia, Anggi, Angelina, Garnis, Irma. Ada Dewi Larasati, ada M. Vicky Pratama, Jian Bunga Lestari, Novita Dayani, Azril Ceci Triadi, Meidi Amos. Mana Meidi Amos nih mukanya nih? Coba lihat Ibu. Ini yang rajin-rajin nih. Azril Ceci, Meidi Amos. Tengok mukanya. Sampai hidung aja Ibu nampaknya. Oke. Hestiani Hazifa, Laudatul Khairanis, Tia Wahyu Ningrum. Puji kursinya yang dilihatkannya sama Ibu. Mana muka Puji nih? Puji Queen, mana mukanya nih Puji? Iya, malu-malu si Puji. Irga, Rizky Agus Pratama mana nih mukanya? Rizky Agus Pratama. Oke,
Jawabannya apa? Fungsi atau bukan fungsi? Bukan fungsi. Bukan fungsi. Fungsi. Oke, kita lihat ya. Apakah ini merupakan fungsi atau bukan fungsi? Nah, kita lihat. Dari A ke B itu nama relasinya tadi adalah faktor dari ya. Oke. Nah, nama relasi dari A ke B itu adalah faktor dari. Nah, ini kok C di sini sama ya. Ini hanya typo, bahasa handphonenya typo ya. Oke. Nah, kita baca. 1 itu faktor dari berapa? Kita lihat. 1 itu adalah faktor dari 2. Ingat, faktor itu adalah salah satu yang menyebabkan kalau dikalikan dia menjadi 2 gitu. Berarti misalnya kalau 1 ini berarti 1 kali 2. Maka 1 dan 2 adalah faktor dari 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya 1 kali 3 berarti kan sama dengan 3. Maka faktor dari 3 itu adalah 1 dan 3. Kemudian 4. 4 itu berasal dari 1 kali 4, 2 kali 2, 4 kali 1. Maka yang menjadi faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Paham? Nah, sekarang kita lanjutkan. 1 faktor dari 2. Ya, karena ada 1 kali 2. Kita lanjut. 1 itu faktor dari 3 juga, yaitu 1 kali 3. Nah, kemudian 1 juga faktor dari 5, yaitu 1 kali 5. Nah, kemudian 1 itu juga faktor dari 7. Nah, kalau 2 itu faktor dari berapa? 2 itu faktor dari 2. Yang mana? 2 kali 1 atau 1 kali 2. Kan masuk di dalamnya ya. Faktor 2 itu adalah faktor dari 2. Ya, kemudian ada nggak? Selain 2 faktor 2, ada nggak? 2 itu faktor berapa lagi? 2 itu adalah faktor 4. 2 juga faktor 6. 2 juga faktor 10 dan seterusnya. Kemudian 3. 3 ini faktor dari 3. Ya kan? Nah, asalnya dari mana? 1 kali 3 sama dengan 3 kan? Berarti faktor dari 3 itu adalah 1 dan 3. Coba kamu lihat. 1 dan 3. Faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2. Nah, ini dia. Kemudian 4. 4 itu faktor dari berapa? Nggak ada di sini kawannya. 4 itu harusnya faktor dari 4, faktor dari 8, faktor dari 12, faktor dari 16, dan seterusnya. Oke. Nah, berarti 4 di sini nggak ada pasangan ya. Kemudian 5. 5 itu faktor dari berapa? 5 itu adalah faktor dari 5, ya kan? Yaitu berasal dari 1 kali 5. Maka faktor 5 itu adalah 1. Nah, faktor 5 itu tadi 1 dan 5, ya kan? Nah, berarti kalau diagram panahnya seperti ini dengan relasi faktor dari, apakah relasi ini merupakan fungsi atau bukan? Jawabannya adalah Bukan. Kalau seperti ini dia bukan fungsi karena kesalahan pertamanya adalah anggota A-nya ada yang dipasangkan lebih dari 1 kali, ya kan? Yaitu 1. 1 itu dipasangkan berapa kali nih? 4 kali kan ke B. Nah, ini dia. Kemudian anggota himpunan A-nya ada pula yang tidak dipasangkan, ya kan? Yaitu 4. Maka ini hanya relasi biasa saja, bukan termasuk fungsi. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Oke, jawabannya bukan fungsi ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini dia. Silakan ditulis lagi. Di sini ada gambar. Ini relasinya disajikan dalam apa dia? Dinyatakan dalam bentuk apa? Kalau seperti ini. Diagram Kartesius. Iya. Pertanyaannya, apakah relasi pada gambar di samping merupakan fungsi? Jika iya, maka tentukanlah domain, kodomain, dan rank. Apa nama relasinya di sini? Apa nama relasinya dari diagram ini? Memiliki ukuran sepatu. Memiliki ukuran Memiliki ukuran sepatu. Ukuran sepatu.
Oke, silakan. Iya, memiliki ukuran sepatu. Irga, keren Irganya. Catat ya, Ga. Oke. Ada yang udah siap? Atara, Dikit lagi, Bu. Atara. Pertanyaan pertamanya, apakah dia fungsi atau bukan ini? Ya. Fungsi? Ya, Fungsi. Iya, fungsi. Kalau ya fungsi, tuliskan domainnya, kodomain, dan rangenya. Wes? Sudah bisa Ibu tanya? Udah. Sudah, oke. Coba kita lihat dulu ya semua ya. Coba yang belum pernah lagi nih. Sylvia Melinda mana? Sylvia Melinda. Ayo diaktifkan mic-nya Sylvia. udah, Bu. Iya, mana Sylvia nih? Oke, Sylvia. Apa domainnya Sylvia? Domainnya apa dari relasi ini? Dari fungsi ini. Tadi ini fungsi kan? Fungsi apa enggak nih? Ya. Ya, ini fungsi kan? Nah, relasi. Bukan fungsi. Oh, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Sylvia, kenapa bukan fungsi? Karena yang Ada dua yang 38-nya nggak ada pasangan. 38-nya tidak punya pasangan. Oke, sekarang Ibu tanya dulu sama Sylvia. Mana yang merupakan anggota himpunan A dan mana yang merupakan anggota himpunan B-nya? Yang mana merupakan anggota himpunan A-nya, Sylvia? Nah, kalau disajikan dalam diagram kartesius, ingat ya, kalau disajikan dalam diagram kartesius, yang menjadi anggota himpunan A itu atau himpunan pertama itu pasti letaknya di sumbu X. Nah, di sumbu X itu pasti selalu himpunan pertama atau himpunan A. Nah, yang di sumbu Y itu pasti himpunan dari anggota dari himpunan B atau himpunan kedua atau himpunan yang menjadi tujuan pemetaan atau yang menjadi tujuan fungsi gitu. Nah, berarti dari diagram kartesius ini mana yang merupakan domain dari fungsi ini? Coba Sylvia. Domainnya mana? Ada yang mau bantu Sylvia? Domainnya yang 36, 37, 38, 39, 40. Oke, Cynthia Dwi Hayati. Betul nggak yang dibilang Sylvia Melinda? Ini namanya sama Ibu Melinda nih. Pasaran nama kita berarti ya. Oke, Cynthia Dwi Hayati. Bantu Sylvia Melinda. Betul nggak yang dijawab si Sylvia bahwa domainnya adalah 36, 37, 38, 39, 40. Salah, Bu. Salah, Bu. Siapa tadi barusan ngomong tuh? Khaira, Bu. Oke, Khaira. Coba Khaira sebutkan yang betulnya, domainnya yang mana? Cynthia, Alia, Suci, Azril, Rinaldi. Oke, jadi yang domainnya adalah yang berada di sumbu X kan? Yaitu Cynthia, Alia, Suci, Azril, dan Rinaldi. Oke, nah sekarang yang mana yang merupakan kodomainnya? Yang Ibu tanya adalah apa lagi ya? Gilirannya Medi Amos. Coba Medi, aktifkan mic-nya Medi. Mana yang merupakan kodomain? Kodomainnya Yang lain matikan dulu mic-nya. Oke, kodomainnya yang 36, 37, 38, 39, 40. Oke, kodomainnya adalah himpunan 36, 37, 38, 39, 40. Oke, itu adalah kodomain. Ingat ya, karena dia himpunan, berarti diawali dengan tanda kurung perawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung perawal tutup. Itu jangan lupa dibuat ya, kalau
membuat sebuah himpunan atau mendaftarkan anggota himpunan. Nah, kemudian yang ketiga pertanyaannya, mana yang merupakan rank? Si Tri Pramudia, mana nih Tri? Tri Pramudia. Ada berdua ya? Bukan. Mana Tri Pramudia Ramadhani? Mana Tri Pramudia nih? Saya, Bu. Tunggu, belum kelihatan. Mana nih, yang mana ya? Yang memiliki ukuran sepatu. Yang memiliki ukuran sepatu itu ranknya? Iya, Tri. Apa, Bu? Yang Ibu tanya mana jawaban dari C, yaitu rank. Yang tulisannya range ini nih range. Memiliki ukuran sepatu. Memiliki ukuran sepatu. Betul tuh Elfadila. Ranknya adalah memiliki ukuran sepatu. Betul? Elfadila. Intinya memiliki ukuran sepatu 36. Pertanyaan Ibu, yang mana ranknya? Rank itu tadi apa? Daerah Hasil. Ya, daerah hasil atau yang menjadi tujuan pemetaan dari A ke B. Yang ditujunya itu yang mana-mana saja kan gitu. Ya. Nah, yang mana yang merupakan ranknya? Siapa yang mau bantu? Kalau yang disebut oleh Tri tadi memiliki ukuran sepatu itu disebut dengan apa? Relasi. Nama relasi, ya. Sedangkan yang Ibu tanya adalah rank atau daerah hasil pemetaannya. Coba siapa yang mau bantu? Ranknya apa? 36, 37, Ya, itu 39. Mana tuh? Raudatul Rani. Rani, coba Rani. Hai Rani. Ranknya apa? 36, 37, 39, 40. 36, 37, 39, 40. Kenapa 38 tidak masuk dalam rank? Karena tidak ada pasangan. Karena tidak ada. Iya, karena tidak ada pasangan. Nah, apakah karena 38 itu tidak ada pasangan dari A, maka gambar diagram kartesius ini tidak dikatakan sebagai fungsi? Dan karena yang menjadi patokannya itu adalah himpunan A. Jadi himpunan A ini harus dipasangkan tepat satu kali ke himpunan B. Nah, walaupun nantinya himpunan B itu tidak ada atau ada yang tidak dipasangkan, maka tidak masalah. Maka ini tetap dikatakan sebagai relasi ini tetap dikatakan sebagai fungsi. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak, Bu. Oke. Nah, berarti kita sudah membahas tentang pengertian fungsi, pengertian domain, pengertian kodomain, serta pengertian rank. Dan sudah diberikan contoh soal. Nah, kira-kira ada pertanyaan enggak? Khaira Hanifah, kenapa raise hand? Pencet ya. Kesenggol, Bu, gitu kan. Nah, oke. Panas, Bu. Panas. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya enggak? Sudah semua materi Ibu jelaskan. Ada yang mau bertanya enggak? Bu, saya nggak tahu yang ini, Bu. Bu, saya kok nggak ngerti soalnya cuma 2. Bu, kok nggak nambah soalnya, Bu? Gitu. Ada yang mau nanya enggak? Tambah contoh, Bu. Nambah contoh? Tambah contoh ya. Soal yang ketiga ya, contoh soal ketiga. Ibu tidak buatkan dalam slide, tapi Ibu diktekan saja, kamu tulis di buku catatan kamu. Oke. Sudah siap? Ditulis ya. Siap. Sebutkan, tuliskan atau carilah sebuah relasi dalam kehidupan sehari-hari
yang merupakan fungsi. Kemudian, nyatakan dengan salah satu cara dan tentukan domain, kodomain, serta rank dari relasi tersebut atau fungsi tersebut. Paham? Terserah kan, Bu? Yes, bebas. Boleh yang ada yang ke matematikanya, boleh yang ke dalam hidupan sehari-harinya, boleh terserah, bebas saja lah. Dikumpulnya secara japri ya. Kumpul Ya, secara Bu. japri via WA ya. Oke? Ya. Oke. Sebelum itu kita ambil kesimpulan dulu ya. Jadi tadi fungsi itu apa? Fungsi itu adalah sebuah relasi khusus yang memasukkan setiap anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Oke, relasi khusus yang memetakan himpunan A tepat satu kali ke anggota himpunan B. Nah, apa itu domain? Domain adalah Daerah asal himpunan asal yang akan dipetakan. Oke, daerah asal atau himpunan asal yang akan dipetakan. Kodomain itu apa tadi? Kodomain adalah daerah kawan atau himpunan kawan yang akan menjadi tujuan pemetaan. iya, daerah kawan yang menjadi tujuan dari pemetaan. Nah, rank itu apa? daerah Hasil himpunan kawan yang merupakan hasil pemetaan. Ya, daerah kawan atau himpunan kawan yang menjadi hasil pemetaan. Nah, ada kalanya daerah kawan itu sama dengan daerah hasil. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana atau disebut dengan apakah daerah kawan yang disebut juga dengan daerah hasil tadi. Untuk hari ini Ibu anggap sampai di sini. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita dikasih kesempatan untuk bertemu lagi ya. Mudah-mudahan tatap muka lagi kita jumpanya ya. Oke? Oke? Amin ya. Mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita bisa tatap muka. Karena lebih enak tatap muka ketimbang kayak gini kan? Ya, kalau kayak gini kan kadang suaranya putus-putus, kadang yang diomongin tak jelas, dan muka kamu pun tak terlalu nampak di sini, gitu kan? Ya. Oh iya, Ibu ingatkan lagi, udah diisi absennya di link yang Ibu bagi tadi? Ada yang belum isi absen? Udah, Bu. Sudah diisi ya? Oke. Udah, Bu. Bu. Apa? Di chat. Keluar. Oh iya ya. Oke, Ibu kirim di grup apa aja ya? Ibu kirim di grup matematika aja ya. Oke, Bu. Kejap dulu. Nah, Ibu share di grup ya. Silakan isi sekarang juga sampai habis Zoom-nya ini. Isi dulu. Nah, oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa PRA tugas yang tadi Ibu tunggu japri, kirim ke Ibu. Jangan lupa di lembar jawaban kamu buat nama ya. Nah, kalau ada yang kurang dimengerti lagi. Kapan kumpulkannya, Bu? As soon as possible. Secepatnya dong. Kalau bisa nanti malam. Kapan akhir kumpul, Bu? Hari Jumat, Ibu tunggu paling lambat. Hari Jumat paling lambat ya. Oke, Bu. Oke, hari Jumat paling lambat. Dan kalau bisa jangan ada yang copy paste, ya. Jangan copy paste punya teman ya. Buat masing-masing ya. Oke, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk dengan banyaknya pemetaan yang mungkin dibuat dan juga korespondensi satu-satu. Sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.